Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya ingin menikahkan adik saya dengan pria pilihan ibu saya. Pria itu orang Islam, akan tapi belum tertarik kepada ilmu agama. Permasalahannya adik saya sudah menolak karena tidak cocok. Tapi ibu saya sangat memaksa adik saya, sedangkan adik tetap tidak mau. Sekarang ibu saya marah karena saya tidak mau mendukung ibu saya untuk memaksa adik saya. Bagaimana sebaiknya yang saya lakukan? Tetap mencari ridho ibu dan tetap memberikan pemahaman-pemahaman kepada ibu agar ibu tidak ngotot untuk menikahkannya. Dan coba sampaikan kepada ibu anda tentang masalah ya, hadis-hadis syar'i yang kata Nabi SAW, kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Nabi SAW yang suruh kita mendahulukan iman dan akhlak, bukan cuma karena kekayaan gitu ya. Dan tidak berdosa, tidak durhaka seorang anak kalau dia tidak suka kemudian dipaksa orang tuanya masalah menikah. Bahkan di dalam buku-buku fikih termasuk buku Bulughul Maram ada hadis-hadis yang diangkat dan ini Bapak Ibu bisa ikutin. Tapi ada hadis yang disebutkan kalau pernah ada wanita, anak gadis menikah karena dipaksa oleh orang tuanya. Lalu dia tidak bisa jalankan rumah tangganya. Dia mengeluh kepada Nabi SAW. Lalu Nabi ceraikan. Jadi tidak boleh orang tua, bukan berarti karena dia orang tua lalu dia mau memaksa segala-galanya, itu nggak boleh. Ada hak-hak anak yang tidak boleh dilanggar, termasuk masalah menikah. Kecuali kalau anak kita mau nikah sama orang buruk, itu lain. Ini kalau terbalik kasusnya malah ibunya paksa dengan orang yang buruk, ini kesian si anak, gitu kan? Karena ingatkan, coba sampaikan kepada ibu-ibu, setetes sperma masuk ke rahim adik saya sudah cukup akan anak itu menjadi, kalau dia hamil, anak laki-laki ini akan jadi ayah anak ponakan saya selamanya. Kalau dia buruk maka akan jadi masalah, gitu kan? Jadi ibu tolong doakan, rayu ibu itu, berikan doakan supaya dapat pasangan yang baik dan seterusnya, gitu. Apakah ada batasan dari ta'aruf sampai ke waktu akad nikah? Tentu ada, tidak boleh ada pelanggaran agama, tapi boleh komunikasi. Tidak dilarang dalam Islam bertanya, gitu kan? Bertanya sesuatu yang ma'ruf. Tinggal di mana, kerjanya apa, orang tuanya siapa, dari suku mana, kebiasaannya apa, hal-hal yang mubah. Tapi ini jangan dianggap boleh sembarangan, telepon-teleponan, janjian, ini nggak boleh. Dalam Islam ada batasannya. Dan nanti puncak daripada kenikmatan pernikahan justru kalau tidak pernah ketemu itu luar biasa itu. Nanti mulai alam pacarannya setelah akad nikah, itu luar biasa. Jadi orang sudah begitu pacaran sudah bisa pelampiasan biologis, berpahala lagi, anaknya halal, keluarganya senang, luar biasa. Jalan orang tidak ada yang curiga, oh istrinya, oh suaminya, gitu kan. Harusnya begitu, tidak ada batas selama tidak melanggar agama. Dan harus dibatasi komunikasi, terutama ibu-ibu, hati-hati. Nanti ada pelajaran kita tentang masalah mengenali karakter laki-laki. Laki-laki itu kalau perempuannya terlalu ngoyo, itu berbahaya, malah tidak dihormatin sama dia. Kalau perempuan terlalu mudah disentuh, terlalu mudah diajak zina, pasti nanti dia menganggap remeh perempuan itu. Tapi itu sudah sunnatullah, Allah berikan begitu pertahanan bagi perempuan. Makin dia menjaga dirinya tidak mudah disentuh, kau mau nyentuh saya nikah, tidak mau ya jangan, gitu kan? Apa yang butuh ditanya silakan, 1, 2, 3, 4, 5, sudah selesai. Nggak bisa ya sudah. Allah SWT akan mendatangkan orang yang lebih baik.